Shalom, haleluya. Sahabat Shalom, saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yeshua Masya. Pada hari Sabat ini kita berjumpa lagi. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan yang kita ambil di dalam Ibrani 11 ayat 23 sampai 29. Saudaraku, nanti boleh dibaca, namun kita akan merangkumkan. Ada 5 langkah hidup beriman, tema pada Sabat ini. Saudaraku yang kasih dalam Tuhan Yesus Masya, mari saya mengajak saudara-saudara menyimak dan mendengarkan firman Tuhan ini. 5 langkah ini orang yang hidup, orang yang beriman kepada Bapa Yahweh. Ya, di sana di Ibrani 11 ayat 23 sampai 29 dirangkumkan bahwa setiap orang Nasrani dituntun untuk memiliki iman yang teguh, yang kuat, dan sanggup mengalahkan gunung-gunung pencobaan. Namun untuk memiliki iman seperti itu diperlukan syarat. Ada 5 syarat, saudaraku. Yang pertama yaitu menuntut iman, menuntut resiko. Itu yang pertama. Yang kedua yaitu iman menuntut pilihan yang tepat. Syarat yang ketiga yaitu iman menuntut ketaatan, saudaraku. Yang keempat, iman menuntut keyakinan akan setiap janji Elohim. Yang terakhir, yang kelima, yaitu iman menyelesaikan segala kesulitan. Oleh karena itu, saudaraku yang di dalam Tuhan kita Yesus Masya, kita melihat 5 hal ini yang harus kita perhatikan pada hari Sabat ini. Yang pertama yaitu iman menuntut resiko. Di dalam Ibrani 11 ayat 23 dikatakan bahwa kita melihat firman Tuhan. Di dalam firman-Nya kita baca bersama. Saya akan membacakan, kemudian saudara boleh mendengarkan. Ibrani 11 ayat yang ke-23 dikatakan bahwa dengan iman setelah dilahirkan, Musa disembunyikan selama 3 bulan oleh orang tuanya karena mereka melihat bayi itu elok dan mereka tidak takut akan perintah raja. Nah, saudaraku yang kasih dalam Tuhan kita Yesus Masya, orang tua Musa, ya, karena iman menyimpan Musa selama 3 bulan. Saudaraku, dia ingin menuntun resikonya, ya. Hal yang pertama nih kita perhatikan. Kemudian kita melihat hal yang kedua, saudaraku, ya, mengenai iman. Iman yaitu menuntut pilihan yang tepat. Hal yang kedua ini. Tepatnya itu apa, saudaraku? Tepatnya yaitu perikop yang pertama, yaitu karena iman Musa menolak disebut anak putri Firaun dan memilih penderitaan bersama bangsanya. Saudaraku yang di dalam Tuhan kita Yesus. Ibrani 11 ayat 24 sampai 25 di sana boleh baca, saudaraku, nanti dikatakan bahwa Musa menolak bahwa Musa disebut anak putri Firaun. Jadi dia marah sekali, saudara, kalau disebut putra Firaun. Oleh karena itu, saudaraku yang di dalam Tuhan Yesus Masya, langkah-langkah ini harus kita perhatikan, iman ini. Hal yang ketiga yaitu, saudaraku, kita melihat hal yang ketiga yaitu iman menuntut ketaatan, ya, ketaatan, ya, menuntut ketaatan. Ketaatan apa, saudaraku? Di dalam Ibrani 11 ayat 27 dikatakan bahwa firman Tuhan, saya akan bacakan. Dengan iman dia meninggalkan Mesir, dengan tidak takut akan murka raja. Dia tabah karena seakan-akan sedang melihat dia yang tidak kelihatan, saudaraku. Jadi menuntun ketaatannya. Musa dituntun untuk taat, ya, untuk taat, sungguh-sungguh taat, saudaraku. Karena itu mari saya mengajak kita, saudaraku, sebagai orang yang beriman, kita taat yang kita imani semua.
iman kepada Bapak Yahweh dengan sungguh-sungguh taat. Seperti itu. Hal yang keempat, saudaraku, kita akan melihat di dalam hal yang keempat ini, yaitu iman menuntut keyakinan akan setiap janji Elohim. Ada janjinya, ya. Musa taat kepada janji Elohim di dalam Ibrani 11 ayat 28. Saya bacakan firman Tuhan. Dengan iman dia melaksanakan pesak dan pemercikan darah supaya yang membinasakan anak-anak sulung tidak menyentuh mereka. Saudaraku, Musa dia taat sekali keyakinannya. Jangan sampai goyah, saudaraku. Musa itu menjadi patokan buat kita semua. Musa adalah orang yang taat, benar-benar taat di dalam Tuhan kita Yesus Hamasiah, ya, dengan iman. Dia melakukan perkara-perkara yang besar ini. Kemudian kita akan masuk di dalam hal yang kelima, hal yang terakhir, saudaraku. Kita akan melihat, ya, iman menyelesaikan segala kesulitan, saudaraku. Kesulitan apa yang harus kita lakukan? Kita melihat contohnya yaitu karena iman, ya. Iman Musa dan bangsa Israel melihat Laut Merah, saudaraku. Di dalam Ibrani 11 ayat 29. Di sana, saudaraku, dikatakan bahwa Musa dan bangsa Israel melintasi Laut Merah. Nah, itu adalah penyelesaian, ya, segala kesulitan, ya, kesulitan. Semuanya orang juga mempunyai kesulitan, saudaraku. Seperti kita ini sebagai orang yang beriman, banyak sekali tantangan, masalah, persoalan yang kita hadapi semuanya. Namun jangan goyah, jangan terpengaruh, tapi kita memiliki iman yang sungguh-sungguh Bapak Yahweh. Nah, itu saudaraku yang di dalam Tuhan kita Yesus Hamasiah, saya mengajak jemaat maupun saudara-saudara sekalian, mari bersama-sama. Kalau saudara memiliki iman dengan sungguh-sungguh, milikilah 5 hal ini mengenai iman yang sungguh-sungguh. Untuk itu, mari saudaraku yang di dalam Tuhan Yesus, saya mengajak ini semuanya, dan tabah hatimu, kuatkan hatimu, sabar menanti kedatangan Tuhan kita Yesus Hamasiah. Haleluya, puji nama Bapa Yahweh, terpujilah nama. Mari kita berdoa. Bapa Yahweh Elohim, dalam nama Yesus, terima kasih Bapa, penyertaan perlindungan yang berasal daripada-Mu. Engkau memberikan yang terbaik bagi kita, supaya iman kami kuat, iman kami tabah menghadapi segala persoalan, tantangan, masalah yang kita hadapi di dalam dunia ini. Walaupun banyak gejolak-gejolak, walaupun banyak krisis-krisis di mana-mana, saudaraku, ekonomi, semua ini Tuhan, Engkau yang mendahului untuk memberikan yang terbaik bagi kita. Terima kasih Bapa, kami serahkan semua ini dalam tangan-Mu. Di dalam nama Adonai Yesus Hamasiah kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Haleluya. Amin.